Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Tisya di pelajaran matematika. Di sini kakak sama teman-teman bakal menjelaskan tentang pengukuran panjang dan berat. Sebelumnya, kakak mau kasih tahu nih ada beberapa macam alat ukur panjang. Yang pertama, ada meteran pita. Meteran pita yang ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lembaran kain dan sering digunakan oleh penjahit. Pas kalian mau bikin baju nih, biasanya penjahit kan ukur kaliannya pakai meteran pita kayak gitu. Lalu yang kedua ada meteran roll panjang. Nah, ini digunakan sebagai alat untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Biasanya tukang bangunan atau pekerja-pekerja bangunan gitu kan, biasanya pakai meteran kayak gitu. Lalu ada meteran saku, digunakan untuk mengukur bangunan atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Nah, ini biasanya panjangnya cuma 10 meter. Kenapa dinamakan meteran saku? Karena bentuknya yang kecil dan muat di saku. Selanjutnya, ada satuan baku panjang dan hubungan diantaranya. Nah, satuan baku panjang itu apa sih? Satuan baku panjang itu seperti ini. Kalian bisa gambar tangga seperti ini, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap yang seperti ini, jika turun satu tangga bisa dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga akan dibagi 10. Contohnya kayak gimana sih? Kayak gini. Misalnya 1 kilometer. Kita ada di sini. Lalu 1 kilometer itu berapa hektometer sih? Karena kilometer ke hektometer cuma turun satu tangga, maka dikali 10. 1 dikali 10 jadi 10 hektometer. Begitu seterusnya. 1 hektometer itu berapa meter sih? Kalau dari hektometer ke meter kita turun berapa tangga? 1, 2. Berarti 1 dikali 10 sama dengan 10 dan 10 dikali lagi 10 karena 2 kali turun tangga. Jadinya 100 meter. Seperti itu. Begitu juga kalau misalnya 2 kilometer. Berapa meter kalau 2 kilometer itu? 2 kilometer berarti kilometer ke meter turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti dikali 10-nya ada 3 kali. Jadi 2 dikali 10, 20. 20 dikali 10, 200. Dan 200 dikali 10 yaitu 2000. Jadi 2 kilometer itu sama dengan 2000 meter. Bagaimana kalau naik? Kalau naik sama seperti tadi. Misal ada 1000 cm. 1000 cm itu berapa meter sih? Kalau centimeter ke meter itu naik kan? Naik berapa tangga? Kita hitung 1, 2. Naik 2 tangga berarti dibagi 10-nya 2 kali. Jadi 1000 dibagi 10, 100. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi 1000 cm itu adalah 10 meter. Seperti itu adik-adik, semoga mengerti. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Wina Aulia. Kita akan kembali belajar tentang matematika, yaitu materi pengukuran berat. Nah, video kali ini kakak akan mengajarkan adik-adik tentang apa aja sih alat ukur berat itu, kemudian bagaimana sih cara kita menghitung satuan pengukuran berat. Untuk selanjutnya kita langsung ke materi ya, dan jangan lupa adik-adik simak baik-baik videonya.
Pengukuran berat digunakan untuk mengukur suatu berat benda. Nah, jika kita ingin mengukur berat benda, pasti kita membutuhkan alat kan? Sekarang kita kenali dulu ya, apa saja sih alat untuk mengukur berat benda. Nah, yang pertama ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk ini biasanya digunakan untuk menimbang suatu benda atau bahan makanan seperti terigu, gula, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua ada neraca. Nah, timbangan neraca ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat kecil. Misalnya, adik-adik ingin mengukur sebuah emas. Nah, adik-adik bisa menggunakan timbangan neraca ini untuk mengukur berat emas tersebut. Kemudian ada timbangan badan. Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan fungsi dari benda yang satu ini, yaitu untuk mengukur berat badan seseorang. Dan yang terakhir yaitu ada timbangan kodok. Nah, timbangan kodok ini biasanya digunakan untuk menimbang makanan atau bahan makanan, yaitu seperti telur, ikan, dan lain-lain. Kemudian, timbangan kodok ini juga dilengkapi dengan anak bandul. Nah, masing-masing beratnya yaitu 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Nah, setelah kita mempelajari tentang alat ukur berat, sekarang kita akan mempelajari tentang satuan pengukuran berat, yaitu ada kg atau kilogram, kemudian Hg atau nama lainnya ons yaitu hektogram, kemudian ada DAG atau dekagram, kemudian G atau gram, ada DG atau desigram, ada CG atau sentigram, dan ada mg atau miligram. Nah, jika kita turun setiap satu tangga, maka kita kalikan 10. Dan jika kita naik satu tangga, maka kita bagi 10. Kemudian ada satuan pengukuran berat lain, yaitu ada ton, ada kuintal, ada ons, dan ada pon. Nah, berat 1 ton ini besarnya sama dengan 1000 kg. Kalau 1 kuintal besarnya sama dengan 100 kg. 1 kg besarnya sama dengan 2 pon dan 1 pon besarnya sama dengan 5 ons. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu 4 kg sama dengan berapa gram? Nah, kita lihat di sini kilogram, jika ingin ke gram berarti kita turun 1, 2, 3. Karena turun 3 tangga berarti nolnya ada 3. Berarti sama dengan 4 dikali 1000 gram sama dengan 4000 gram. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu 700 mg sama dengan berapa sentigram? Nah, di sini miligram berarti kalau mau ke sentigram berarti naik 1 tangga, berarti nolnya ada 1. Karena naik berarti dibagi, sama dengan 700 dibagi 10 cm. Nah, kita tinggal coret nih. Dicoret yang depan 1, yang belakang juga coret 1 nolnya. Berarti sisanya 70 sama dengan 70 cm. Soal selanjutnya yaitu 5 ton sama dengan berapa kilogram. Nah, sekarang kita lihat dulu nih pada tabel ini. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 kilogram sama dengan 2 pon dan 1 pon sama dengan 5 ons. Kalau tanda anak panahnya ke sebelah kiri berarti kita bagi. Kalau tanda panahnya ke sebelah kanan berarti kita kalikan. Sekarang 5 ton sama dengan berapa kilogram? Nah, kita lihat di sini. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Nah, dari ton ke kilogram berarti tandanya ke sebelah kanan. Berarti sekarang kita kalikan. Sama dengan 5 dikali 1000 kilogram sama dengan 5000 kilogram. Soal selanjutnya yaitu 40 pon sama dengan berapa gram? Sekarang kita lihat dulu di sini. Ada tidak dari pon ke gram? Tidak ada ya, adanya dari pon ke ons. Nah, sekarang kita bisa ubah dulu nih. Nah, 40 pon ini kita bisa ubah ke dalam bentuk ons dulu. Kalau 1 pon sama dengan 5 ons, berarti kalau 40 pon sama dengan
40 dikali 5 sama dengan 200 ons. Sekarang kan sudah ada nih 200 ons. Sekarang tinggal kita ubah dari bentuk ons, kita ubah ke gram. Sekarang kita lihat pada tangganya. Di sini ada ons, jika ingin ke gram berarti turun 1, 2. Berarti turun 2, nolnya ada 2. Sama dengan 200 dikali 100 gram sama dengan 20.000 gram. Nah adik-adik, kita cukupkan ya tentang materi pengukuran berat pada video kali ini. Sekian dari kakak. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Romida Siti Rohmah. Tadi kita sudah belajar dan mengenal mengenai pengukuran panjang dan berat ya. Nah sekarang kakak akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal mengenai pengukuran panjang dan berat. Disimak baik-baik ya adik-adik. Yang pertama kita bahas dulu nih contoh soal pengukuran panjang terlebih dahulu ya. Nah ada soal 50 desimeter ditambah 0,1 kilometer sama dengan titik-titik berapa meter ya. Nah, di sini jika ada soal seperti ini, penyelesaiannya yang pertama yang harus kita lakukan itu kita lihat terlebih dahulu satuannya. Di sini satuannya ada apa aja sih? Yang pertama ada desimeter, yang kedua ada kilometer. Nah, desimeter dan kilometer ini nantinya sama-sama kita ubah ke dalam bentuk meter karena di situ yang ditanyanya itu meter. Nah, pertama kita ubah dulu yang 50 desimeter. 50 desimeter. Desimeter ke meter itu turun atau naik? Ya, benar, naik. Naiknya berapa langkah nih? Naiknya 1. Nah, ingat ya adik-adik, di sini jika turun itu dikali 10. Jika naik itu dibagi 10. Nah, karena di sini naik berarti dibagi. Nah, naiknya berapa nih? Naiknya 1 kali. Kalau 1 kali berarti cukup dibagi 10 aja. Nah, berarti 50 dibagi 10 karena naiknya 1 kali. Nah, 50 dibagi 10 berapa adik-adik? Ya, benar. 5 meter. Nah, sudah ketemu nih yang 50 desimeter sudah kita ubah ke dalam bentuk meter jadi 5 meter. Nah, sekarang kita ubah yang 0,1 kilometer. Nah, kalau kilometer itu diubah ke meter itu naik atau turun? Ya, benar sekali, turun. Nah, turunnya berapa langkah nih? Kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3. Nah, berarti turunnya 3 ya. Nah, kalau ingat ya tadi kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Berarti ini kan turun ya. Jadi dikali berapa nih? Kan kalau misalkan turun 1 kali itu dikali 10 ya. Kalau turun 2 kali berarti dikali lagi 10, jadi dikali 100. Nah, kalau turun 3 berapa nih? Dikali lagi 10, jadi dikali 1000. Nah, berarti 0,1 km dikali 1000 sama dengan 0,1 dikali 1000 100 meter. Nah, 0,1 km udah kita ubah nih jadi 100 meter. Kemudian ini kan sudah dua-duanya sudah kita ketahui. Nah, langsung aja kita operasikan. Jadi 50 desimeter ditambah 0,1 km, kan tadi 50 udah kita ubah jadi 5 meter dan 0,1 udah kita ubah jadi 100 meter, maka tinggal kita jumlahin aja 5 ditambah 100 jadi 105 meter. Jadi hasilnya 105 meter. Nah, yang selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Nah, ada soal 47 dam itu dekameter dikurangi 40 desimeter
sama dengan titik-titik berapa desimeter. Nah, di sini penyelesaiannya sama kayak tadi. Kita lihat dulu satuannya. Satuan di sini tuh ada apa aja? Yang pertama ada dam dan ada desimeter. Nah, kita ubah nih yang dam dulu. 47 dam. Dam itu kan dekameter ya. Nah, dari dekameter ke desimeter itu naik atau turun? Nah, benar, turun. Dari dam ke desimeter itu turun. Turunnya berapa? 1, 2. Turunnya 2. Kalau turun berarti dikali ya. Nah, karena turun 2, kan kalau turun 1 dikalinya 10, kalau turun 2 dikali lagi nih, tambah lagi dikali 10. Jadi dikali 100. Jadi 47 dikali 100 sama dengan 47 kali 100, 4700 desimeter. Sudah dapat nih yang 47 dam sudah diketahui jadi 4700 desimeter. Nah, sekarang yang desimeter. Karena yang 40 desimeter itu sudah dalam bentuk desimeter ya, jadi tidak perlu diubah lagi. Sudah saja seperti itu. Nah, jadi tinggal kita operasikan saja. Jadi 47 dekameter dikurangi 40 desimeter sama dengan tadi 47 sudah kita ubah jadi desimeter, 4700 desimeter dikurang 40 desimeter. 4700 desimeter dikurang 40 desimeter jadi 4660 desimeter. Nah, untuk soal yang selanjutnya berbentuk soal cerita nih. Nina mempunyai pita dengan panjang 5 meter. Nina memberikan pita tersebut sepanjang 200 cm kepada Andi. Berapa meter panjang sisa pita Nina? Nah, jika ada soal seperti ini, penyelesaiannya yang harus kita lakuin itu pertama kita cari tahu dulu nih apa yang diketahuinya. Pertama, yang diketahuinya itu kan Nina mempunyai pita sepanjang 5 meter. Pita 5 meter. Nah, kemudian Nina memberikan pitanya kepada Andi, tapi tidak semua, cuma 200 cm aja. Nah, kalau diberi berarti berkurang ya pita Nina. Jadi dikurang 200 karena tadi diberi kepada Andi 200 cm. Nah, kemudian di sini yang ditanyanya berapa meter panjang sisa pita Nina? Berarti berapa meter sih sisa pita Nina? Nah, berarti yang ditanyanya meter. Nah, kalau sudah seperti ini, sama seperti tadi, yang harus kita lakuin itu kita lihat satuannya. Di sini satuannya ada meter dan ada sentimeter. Lalu nanti kita ubah ke dalam bentuk meter. Nah, karena 5 meter sudah dalam bentuk meter, maka sudah tidak usah diubah lagi. Dan yang diubah hanya 200 cm. Nah, 200 cm kita ubah nih ke dalam bentuk meter. Dari sentimeter ke meter itu naik atau turun? Ya, benar, naik. Naiknya berapa nih? 1, 2. Naiknya 2. Berarti kan kalau naik berarti dibagi ya. Kalau naiknya 2 berarti dibaginya berapa? Dibagi 100. 200 dibagi 100 sama dengan 200 dibagi 100 2 meter. Nah, sudah ketemu nih 200 cm sama dengan 2 meter. Nah, kalau sudah berarti tinggal dioperasikan saja. Jadi 5 meter dikurang tadi yang 200 cm sudah kita ubah ya jadi 2 meter, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3 meter. Nah, berarti sisa pita Nina itu ada 3 meter. Nah, kemudian kita
ke contoh soal pengukuran berat. Tadi kan kita sudah ya tentang pengukuran panjang. Nah, sekarang pengukuran berat. Nah, ada soal 2 kg sama dengan titik-titik hektogram. Nah, kilogram di sini kita ubah ke dalam bentuk hektogram. Penyelesaiannya sama seperti tadi ya. Kilogram ke hektogram itu turun atau naik? Turun. Nah, turunnya 1 ya. Turun 1 berarti 2, karena turun berarti dikali, 2 dikali 10 karena turunnya 1 kali. 2 dikali 10 sama dengan 20. Berarti 2 kg sama dengan 20 hektogram. Nah, yang kedua, ada 500 gram sama dengan titik-titik kilogram. Berarti di sini kita ubah gram menjadi kilogram. Dari gram ke kilogram itu naik atau turun ya? Ya, benar, naik. Dari gram ke kilogram itu naik berapa langkah? 1, 2, 3. Naiknya 3. Berarti naik kan dibagi. Berarti 500 dibagi, karena naiknya 3 berarti dibagi 10. Sama dengan 0,5 kg. Jadi 500 gram itu sama dengan 0,5 kg. Nah, yang selanjutnya ada soal cerita. Ibu Ani membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tar. Kemudian coklat yang dicairkan oleh Ibu Ani sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, sama kayak tadi, kita cari tahu dulu apa yang diketahuinya. Pertama, Ibu Ani membeli coklatnya batangan ya. Coklatnya berapa nih? Coklatnya 2 kg 500 gram. Nah, yang kedua, kemudian coklat itu Ibu Ani cairkan. Cairkannya berapa? Dicairkannya hanya 1 kg 200 gram. Nah, yang ditanyanya berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, berarti penyelesaiannya kita hitung dulu coklat yang tadi, yang awal, coklat yang dibeli oleh Ibu Ani sebanyak 2 kg 500 gram. Nah, 2 kg 500 gram ini kita ubah ke dalam bentuk gram. Berapa ya? Nah, di sini kan ada 2 kg ya. 2 kg. Kilogram ke gram itu turunnya berapa ya? Naik atau turun? Turunnya 1, 2, 3. Berarti karena turun 3, jadi 2 dikali 1000. Maka ditambah lagi 500 gram. Maka nanti sama dengan 2 dikali 1000, 2000 ditambah 500 gram sama dengan 2000 ditambah 500, 2500 gram. Nah, berarti coklat yang dibeli Ibu Ani itu ada 2500 gram. Kemudian kita hitung yang dicairkan. Yang dicairkan oleh Ibu Ani itu ada 1 kg 200 gram. Sama kayak tadi, kita ubah kilogram menjadi gram. Maka turunnya kan 3 ya, berarti 1 dikali 1000, kemudian ditambah lagi 200 gram. Nah, hasilnya 1 dikali 1000 ditambah 200 gram, maka hasilnya 1200 gram. Jadi coklat yang dicairkan oleh Ibu Ani itu sebanyak 1200 gram. Nah, kalau sudah seperti ini, kan tadi ditanyanya berapa coklat yang belum dicairkan ya. Berarti kita tinggal jumlahkan. Kita tinggal hitung aja coklat yang awal, coklat yang dibeli oleh Bu Ani sebanyak 2500 gram dikurang karena dicairkan
berarti dikurangi berapa nih yang dicairkan? 1200 gram. 2500 gram dikurangi 1200 gram sama dengan 1300 gram. Jadi coklat yang sisanya, coklat yang belum dicairkan itu ada 1300 gram. Nah, cukup sekian dari kakak. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.